KBR Prime, podcast for curious mind. Permasalahannya apa nih yang bikin aku jadi sedih, yang bikin aku sering menangis gitu ya. Nah, jadi perlu cari tahu tuh akar masalahnya. Disko, diskusi psikologi. Hello Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan kantor berita radio KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabarnya Warriors? Semoga baik-baik selalu ya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mau itu fisik ataupun mental. Di sini ada Mine dan juga ada Don. Dan hari ini kita bakal membahas apa ya Don? Kenapa nih Don? Kenapa kamu mukanya sedang agak-agak cembecut? Mina, lu itu pernah gak sih waktu sedih gitu ya, lu malah nahan nangis dan akhirnya malah ketawa-ketawa aja gitu? Pernah, apalagi di public space. tapi tuh Lu ya, lagi sedih ya, kok ketawa tiba-tiba? iya lagi. Di studio aku sedang sedih guys gitu. Tapi itu bukannya wajar ya Don ya. Soalnya kan manusia tuh emang suka memendam gitu emosi dan kesedihannya. Apalagi kalau yang sering banget gue denger tuh cowok gitu ya. Cowok tuh harus laki gitu, gak boleh cengeng gitu. Jadi kapan gitu gue ngeliat cowok nangis ya jarang gitu kan. Cuma kata-kata dari zaman kapan sampai sekarang juga masih aja. Apalagi ke anak-anak tuh, kamu tuh cowok gak boleh nangis, harus kuat ya. Karena nangis kan itu kayak apa ya, bentuk emosi, ekspresi diri, ya gak sih? Iya, tapi ya gue setuju. Dan pasti misalnya nih gue tanya lo aja deh, lo kalau misalnya mau diliatin orang ataupun sendiri terus lo nangis, ujung-ujungnya setelah lo nangis lo ngerasa lega gak sih? Lega, tapi kalau nangis itu emang harus ngeluarin air mata ya enggak dong, gitu kan? Ya menangis dalam hati ya enggak sih. Tapi maksud gue tapi kayak maksud gue tuh kalau lo bisa sampai nangis yang mengucurkan air mata, bukannya emang lega gitu ya? Iya gak sih? Lega banget. Kayak sudah habis nangis, ya gitu gak sih? Jadi kayaknya mungkin secara psikologis atau bahkan biologis tuh emang ada manfaatnya, ya gak sih? Ini gue Anabel aja sih. Kita kayaknya phone a friend lagi daripada kita ngalor ngidul enggak. Kalau enggak nanti jadi tentu. Tidak valid gitu ya podcast Disko kali ini. Oke, kita mau phone a friend. Teman kita kali ini siapa nih? Teman kita kali ini yang bakalan ikut ngobrolin tentang nangis dan apakah ada manfaatnya itu ada Kak Weni Aidina MPC yang merupakan psikolog klinis dari layanan psikologis online Calm. Halo Kak Weni, apa kabar? Halo Mbak Mine, Mas Don, halo. Hai Kakak. Gimana nih Kak? Jadi pernah gak Kak Weni nangis sampai zrot ingusnya keluar? Kalau dibilang gak pernah itu kayaknya bohong banget ya. Itu udah aku dengerin tadi kayaknya memang manusiawi gitu ya. Betul. Bahwa ya kita memang manusia biasa yang memang wajar sekali kalau kita nangis. Betul. Gitu ya. Jadi kalau wajar itu satu hal, tapi seberapa penting sih Kak untuk mengeluarkan atau menyalurkan emosi sedih dengan cara spesifik menangis gitu ya Kak? Kita coba bahas pertama dulu ya pertanyaannya. Tadi ada manfaat, ada gitu ya. Nah, kalau ditanya seberapa penting, reaksi emosi itu memang banyak jenisnya gitu ya, bisa dikeluarkan dalam berbagai cara ya. Kalau ditanya apakah penting dengan menangis, memang yang paling mudah dilakukan adalah dengan menangis gitu ya. Nah, karena dari kecil gitu ya, kita ngomongin perkembangan kita dulu lah gitu ya. Ketika sesuatu tidak nyaman, memang dalam naluriahnya kita itu pasti akan menangis gitu. Karena memang ya kalau kita ngomongin bayi nggak nyaman, pasti kan yang pertama sekali kemampuan komunikasinya adalah dengan menangis gitu ya. Dan itu kita pelajari dari kecil banget seperti itu. Sehingga kalau ditanya penting, iya penting. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konteks menangisnya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu sering gitu ya, menggunakan metode menangis sebagai cara untuk mengeluarkan emosi sedih, itu kan berarti ada cara yang belum efektif tuh yang dilakukan gitu. Karena kalau bayangkan ya tadi misalnya kayak Kak Mine sampaikan gitu ya, lagi sedih di studio gitu ya, dan tempatnya lagi tidak appropriate gitu ya, tidak sesuai untuk kondisinya, dan kita tanpa berpikir panjang langsung nangis terus di tempat itu, dan itu sering banget terjadi ya, misalnya hampir setiap Selasa kami ini karena lagi bawain misalnya tentang apa cerita sedih dan segala macam pasti nangis ya. Itu kan
kakaknya capek ya terus-terusan melakukan itu gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya berapa penting hanya saja kita perlu untuk mencari juga cara yang lain agar tidak hanya berpatokan ketika kita emosi tertentu keluarnya hanya nangis seperti itu. Kejawab nggak sih ya? Kejawab dong. Gimana nih Don? Udah pengen ngomong nih Don. Tapi gimana ya Kak Wedi, kalau menangis atau galau lah ya, itu ada manfaatnya nggak sih Kak? Apa maksudnya untuk kesehatan mental kayak apa? Oke, nah ini mungkin kita perlu spesifin arti kata galau ya. Galaunya anak sekarang itu kan seringnya adalah membuat status itu apa ya, maksudnya nyatus, membuat status di media sosial gitu kan. Nah, masalahnya padahal gitu ya, menggalau dengan metode yang tanpa harus publish kan juga ada gitu ya. Kan toh metode yang tadi kita inginkan adalah orang tahu gitu ya. Misalnya, oke berarti perlunya kan cari spesifik teman gitu ya. Kan itu menggalau juga, benar nggak? Ya, jadi cerita sama misalnya aku lagi sedih atau Kamine deh lagi sedih, cerita sama Mas Don gitu kan. Berarti kan itu juga menggalau gitu kan. Nah, itu medianya akan lebih clear gitu ya, karena kita tidak perlu mengekspos ke ya media sosial yang nggak semua orang pengen tahu sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan kita gitu ya. Boleh galau tapi medianya sebenarnya yang perlu untuk kita cek kembali gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita membuat status gitu ya, apa yang kita harapkan? Apakah si dia gitu ya, kadang-kadang galaunya karena seseorang gitu ya, si dia ini melihat status kita dan komen. Nah, itu ada ekspektasi itu ya. Tapi ketika ekspektasi itu tidak terdapat gitu ya, nggak dapet gitu ya, nggak terjadi, dianya nggak hubungin kita gitu ya. Target tidak melihat status saya. Lihat status karena sudah di-mute gitu ya. Aduh, makin galau kuadrat di-mute lagi. Makin galau, benar. Malah yang pengennya terselesaikan gitu kan, malah nggak selesaikan ya, malah double. Tadi kalau Mas Don bilang kuadrat sedihnya, udah lagi galau si dianya apa gitu ya, pengen dihubungi gitu kan. Nah, jadi double kuadratnya. Jadi menggalau boleh gitu ya, wajar kita misalnya semua emosi deh, apa aja ya, galau itu kan adalah kombinasi kalau aku bilang dari berbagai emosi. Ya kadang bisa karena galau sedih gitu ya, galau karena kecewa kok aku nggak bisa ini ya misalnya gitu kan ya. Nah, galau itu kan adalah kombinasi dari berbagai emosi. Jadi boleh banget semua emosi itu kita rasain gitu ya. Dan penting untuk dirasain. Malah kalau kita tidak merasakan apa-apa, mungkin itu adalah orang pertama yang aku suruh yuk langsung yuk ke ruang praktek deh dulu gitu ya. Karena berarti ada sesuatu nih kok dia nggak merasakan apa-apa ya gitu. Ketika kita tujuannya bukan sebatas mengekspresikan tapi mengekspektasikan, itu yang jadi bikin beda ya Kak Weni ya. Karena kita kan tadi ngebahasnya juga menangis atau menggalau sebagai bentuk ekspresi, manfaatnya apa untuk kesehatan mental, which is tadi Kak Weni bilang penting. Dan ya kalau penting berarti aku asumsikan emang ada manfaat baiknya gitu ya untuk kesehatan mental. Paling enggak biar kita nggak harus bolak-balik masuk ruang praktek ya. Jadi lebih stabil gitu ya mungkin ya. Cuman kalau paling misalnya tidak kita punya self healing. Kalau anak sekarang ngomongnya gitu ya Kak ya. Oke, jadi menangis atau menggalau yang dalam bentuk ekspresi ya, bukan untuk berekspektasi di notice sama orang lain atau sama orang spesifik, itu bisa membantu kita untuk menyembuhkan diri sendiri secara mental. Betul. Gitu ya. Dengan apa tadi ya, dengan proporsi yang sesuai gitu ya. Kalau terlalu sering dan terlalu mengganggu kefungsian kita sehari-hari gitu ya, jadinya gara-gara menggalau kita cuman ekspresi misalnya di media sosial nulis terus gitu ya, nggak makan, nggak minum, nggak keluar kamar, ya itu juga berarti tidak baik ya gitu menggalaunya, karena sudah mengganggu fungsi sehari-harinya kita. Tapi Kak Weni, ini apakah menangis ini jadi hal wajib yang dilakukan supaya tetap ngejaga mental gitu, itu tetap sehat gitu loh Kak Weni? Oke, nah tadi aku senang banget tadi percakapan awal itu kan sering banget stigma dari lingkungan sekitar kita tuh kan laki nggak boleh nangis gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Gitu ya. Nah, dulu kita belum bisa ngomong kan, yang pertama kali kita kuasai nangis kan ya.
gitu. Nah, jadi sebenarnya menangis itu adalah naluriah dan alamiah gitu ya. Nah, jadi itu wajar sekali kita lakukan, dan ketika kita melakukan itu memang itu adalah metode untuk tadi menenangkan diri, mengekspresikan diri gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan menangis selalu menyelesaikan masalah. Kita belum sampai ke solution nih ya. Kita baru sampai ke expression gitu kan. Nah, jadi metode dalam mengekspresikan diri salah satunya dengan ya itu, kalau sedih menangis, kadang bahkan senang juga kita menangis ya, terharu karena ada sesuatu yang sangat luar biasa ya, misalnya yang aku teringat terakhir kali waktu aku melahirkan misalnya, ya aku nggak sedih, aku senang tapi nangis gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya nangis itu nggak selalu konotasinya sama sedih gitu ya, jadi emosi lain pun bahkan boleh kok kita dengan ekspresinya dengan menangis, sama kayak tadi menggalau gitu ya. Jadi ekspresinya boleh dengan menggalau apapun emosinya. Boleh ya kawin ya. Kalau gue sih lebih gak peduli, kalau gue memang pengen nangis ya nangis aja. Mantap. Cuman kalau misalnya ada orang yang gimana sih caranya nangis, kok aku nggak bisa nangis ya? Nah, itu gimana tuh Kak? Karena apa sih kegiatan atau cara lain yang bisa dilakukan untuk menyalurkan rasa sedih? Betul. Nah, kayak tadi misalnya aku sampaikan, kita kan punya stigma ya, terutama yang tadi laki-laki, mungkin juga beberapa misalnya anak paling tua itu juga ada tuh bilang jangan nangis kamu kakak gitu ya. Nah, jadi karena terdoktrin itu di kepala kita sehingga kita tidak terbiasa dengan menangis gitu ya. Karena sudah tidak terbiasa pada situasi tertentu ketika kita mau nangis nggak bisa nangis gitu kan. Nah, tertahan tuh kondisinya karena sudah selalu ada di doktrin bahwa nangis itu hal yang tidak baik. Nangis itu konotasinya ke lemah gitu kan ya. Nah, jadi kita sudah menghilangkan si skema itu di kepala kita untuk ketika ada emosi untuk menangis gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang, kalau tadi aku ngomongnya adalah tentang kondisi pernah terdoktrin gitu ya. Berarti dia memang perlu untuk rilis dulu nih, menyelesaikan dulu apa yang terjadi di belakang-belakangnya dia tadi, pengalaman. Berarti kan dia ada luka, kalau aku bilangnya luka mungkin sama pengasuhan orang tuanya sebelumnya, sehingga ada rasa tidak merasakan emosi apapun karena selama ini ditahan gitu. Nah, jadi itu yang perlu diselesaikan agar hatinya, jendela emosinya itu terbuka gitu. Karena selama ini tuh kayak ruangan kedap suara gitu ya. Jadi ditahan di dalam itu yang nggak bisa keluar kemana-mana. Dan mungkin tinggal tunggu suatu pemantik yang kuat untuk meledak tuh. Tapi belum sampai meledak, makanya sekarang dia nambing gitu kan. Kayak mati rasa gitu ya. Nah, jadi dianya nggak menangis. Apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi dicari tahu sebenarnya akar permasalahan yang membuat dia kok nggak merasakan emosi apa-apa ya. Ketika misalnya orang lain sedih, kok aku enggak ya? Gitu ya. Atau ini sesederhana mungkin yang seringnya orang lain sedih, misalnya kehilangan orang terdekat gitu ya. Itu kan yang paling sering kemungkinannya kita merasakan sedih dan nangis gitu ya. Aku nggak merasakan ya, padahal ini kondisi yang biasanya orang-orang mengalami rasa sedih dan bisa menangis, walaupun nggak harus meraung-raung ya, menangis yang meratapi gitu, enggak, tapi mengekspresikan diri. Nah, kok enggak? Berarti itu salah satu tanda kita perlu untuk cek diri kita ke profesional tuh. Kenapa ya? Ada apa ya? Ada pengalaman apa ya di aku sebelumnya yang mengakibatkan aku saat ini tidak mampu untuk mengekspresikan rasa sedih dengan cara menangis misalnya. Nah, itu tuh Kak Mine dan Mas Donto yang perlu dilakukan. Berarti dia perlu cari tahu, dan biasanya cari tahu ini memang butuh profesional. Karena kenapa? Karena kita udah menimbun informasi itu di pengalaman-pengalaman sebelumnya yang biasanya itu udah dihilangkan dari ingatan kita. Jadi perlu untuk dikorek-korek lagi untuk dapetin kenapanya. Aku rasa usia-usia seperti kita ya, Don, tanpa harus menyebut berapa usia kita, itu adalah usia yang pas untuk bisa kita ke profesional. Oke. Nah, sebenarnya tidak ada usia, bahkan mungkin ini kali ya kayak terbiasanya daerah kita atau budaya kita gitu ya. Ketika udah besar, udah punya hak terhadap diri sendiri gitu ya, baru rasanya bisa memutuskan aku kayaknya butuh ke profesional deh. Kalau dulu karena kita harus minta izin ke orang tua, kadang-kadang orang tua kita, banyak nih klien aku yang misalnya
ngapain sih ke sana? Misalnya anaknya udah minta nih mau ke psikolog gitu. Ngapain sih kamu emang gila gitu ya kalau orang-orang tua. Stigma. Tapi ya semoga dengan edukasi kita nih dengan podcast hari ini gitu ya kita bisa mengedukasi nih orang tua di sana gitu ya. Kalau anaknya rasanya tanda-tandanya kok kayaknya dia harusnya sedih nggak sedih, kok dia harusnya gembira nggak gembira, monggo dibawa nggak apa-apa gitu ya. Dari sekarang sebelum bayangkan misalnya umur dia, kita bilang deh 15 tahun itu hari ini gitu ya. Dia baru bisa memutuskan untuk ke psikolog ketika dia misalnya udah punya uang, kita bilang deh 24 tahun. Berarti dia kan memendam perasaan tidak nyaman itu dari 15 tahun sampai 24 tahun. 9 tahun loh. Pastinya nggak nyaman dan kalau kita ngomongin kayak luka ya, ibaratnya luka. Mungkin di 15 tahun itu lukanya kebeset pisau gitu ya. Kebeset kan kena kertas aja sakit ya, kebesetnya gitu. Nah bayangin luka itu nggak diobatin 9 tahun. Bernanah gimana sih luka itu? Waduh. That's a really nice metaphor. Oke, ini seru banget ya. Kita belum selesai juga, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Disko, Diskusi Psikologi. Disko, Diskusi Psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, Diskusi Psikologi. We're back Warriors, kita lanjutin lagi nih ngobrolin seputar manfaat dari mengekspresikan emosi sedih kita melalui menangis. Kak Weni, tadi kita udah ngebahas gimana kalau kita belum bisa mengekspresikan tangisan-tangisan atau kesedihan kita lewat menangis. Tapi sekarang kita mau ke opposite ekstrimnya ya. Gimana kalau misalnya sedih dan menangis yang berkepanjangan itu terjadi? Gimana kita memanage itu supaya kita nggak berlebihan nangis dan sedihnya? Ini bagus banget nih, tapi sebenarnya tadi aku udah agak nyinggung-nyinggung dikit gitu ya, bahwa mengekspresikan sedih pun kalau itu sudah terlalu sering dan terlalu mengganggu fungsi sehari-hari kita, itu sebenarnya sudah di ranah yang perlu segera penanganan profesional gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang tadi derajat keparahan lah ya, kalau tadi kita bilang kondisinya misalnya terbeset pisau gitu ya, perlu betadin doang sembuh gitu ya. Nah jadi dengan nangis doang sembuh gitu kan. Nah tapi kalau lukanya itu sudah bernanah gitu ya, memang kita punya diabetes misalnya gitu kan, butuh profesional ya yang mengobati si luka kita ini gitu kan, karena sudah mengganggu keseharian kita si luka ini, misalnya jadinya kita nggak bisa nulis, misalnya lukanya di tangan gitu kan. Nah jadi ketika nangis tadi sudah terlalu sering terjadi gitu ya, sudah mengganggu fungsi sehari-hari kita, jadi kita susah makan, nggak bisa konsentrasi kerja, atau bahkan misalnya kitanya nggak mau keluar rumah sama sekali karena meratapi kesedihan itu gitu ya. Nah berlarut-larut dan berlanjut seperti itu sudah butuh sekali bantuan profesional, karena itu sudah di ranahnya butuh penanganan segera mungkin nih agar tidak terjadi ke hal-hal yang lainnya yang kalau
kita melihat dengan kondisi itu, kita khawatir ada ke arah yang lebih parah, jatuh ke diagnosa depresi, atau ya takutnya ada sampai beberapa orang yang punya kecenderungan untuk bunuh diri gitu. Jadi harus segera ke profesional. Kak Weni, kalau gitu bagaimana caranya nih Kak untuk kita nge-manage gitu ya, ngatur supaya kita sedih dan nangis itu nggak sampai yang berkepanjangan. Nah ini kan kita preventif ya, biar jangan sampai berlarut berarti ya. Nah jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya kita perlu berbagai metode ekspresi emosi yang juga perlu kita pelajari dan cari tahu gitu ya. Nah banyaknya anak-anak sekarang itu galau buat status gitu ya. Padahal bisa jadi ketika kita galau, misalnya pertama cari teman gitu ya, teman terdekat yang bisa membantu kita untuk sharing kondisi kita gitu ya. Jadi emosi yang kita rasakan itu kita bisa keluarkan dengan metode lain selain buat status dan menangis, sehingga kita misalnya dapat validasi perasaan dari orang lain, sehingga kita bisa tenang karena didampingi oleh teman terdekat misalnya. Jadi bisa cari teman tuh Kak gitu ya. Yang kedua, kita juga bisa cari metode lain, misalnya ini mungkin setiap orang personalize ya, tergantung kesukaannya. Ada yang suka membuat diary gitu ya, nulis gitu kan. Nah untuk mengekspresikan diri dia gitu ya, mengekspresikan emosinya dia gitu ya. Ada orang yang sukanya menggambar gitu kan ya, untuk mengekspresikan emosinya gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang emosi, biar jangan berlarut, berarti kan perlu ada solusinya nih, untuk kita tahu nih akar permasalahannya apa nih yang bikin aku jadi sedih, yang bikin aku sering menangis gitu ya. Nah jadi perlu cari tahu tuh akar masalahnya apa, sehingga bisa kita dapat solusinya dan bisa dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Selain tadi kita udah sharing sama teman dan bisa mengekspresikan emosi dari metode lain seperti misalnya menulis dan juga menggambar. Oke, aku suka banget dengan banyaknya hal-hal yang bisa kita lakukan selain dari nangis tanpa tanpa bilang bahwa nangis juga hal yang haram ya. Jadi maksudnya ini tambahan-tambahan amunisi kita nih untuk ngelakuin support system, nulis atau makan gitu ya. Gue belum nemu lagi. Aku harus ketemu Kak Weni nih, gimana cara mengekspresikan kesedihanku selain menggalau di sosial media. Nah, bagi yang ingin bercerita lebih lanjut, bisa aja langsung download aplikasi Calm di App Store dan juga Google Play dengan ketik KALM pada bagian pencarian ya. Jangan lupa buat follow juga nih sosial medianya seperti di Instagram @get.calm atau juga di Twitter di @get_calm. Calm karena kita perlu cerita. Thank you banget Kak Weni untuk sesi kita hari ini ya, dan udah mau untuk sharing tentang manfaat dari menangis atau mengekspresikan emosi sedih lewat menangis di episode kali ini. Episode kali ini hasil kerjasama dengan layanan psikologis online Calm, KALM. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi ya di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terusnya di kbrprime.id ya. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Kita mau nangis-nangisan dulu ya. Dadah. Iya. Disko, diskusi psikologi.